warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Maulana Hidayat dari Prodi Sistem Informasi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sebuah domain. Saya memilih domain di bidang kesehatan yang diterapkan pada sistem pakar sebagai proyek UTS yang diberikan oleh dosen mata kuliah sistem pakar. Oke, langsung saja. Domain yang saya pilih itu di bidang kesehatan. Sebuah sistem pakar dapat diterapkan dalam domain kesehatan untuk membantu dalam mendiagnosis penyakit, rekomendasi pengobatan, dan manajemen penyakit kronis. Misalnya, sistem pakar dapat digunakan untuk membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit langka atau kompleks dengan menganalisis gejala yang dilaporkan oleh pasien dan mencocokkannya dengan basis pengetahuan media yang ada. Sistem pakar ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kita sebutkan kelebihannya. Kelebihan dari sistem pakar inilah konsistensinya, di mana sistem pakar memberikan keputusan yang konsisten berdasarkan basis pengetahuan yang telah diinput. Yang kedua, tidak butuh istirahat. Sistem pakar dapat bekerja 24/7 tanpa kelelahan, memungkinkan akses ke layanan di waktu yang dibutuhkan. Yang ketiga, pengetahuan terpusat, di mana pengetahuan dari para ahli dapat diakses dan digunakan secara konsisten tanpa bergantung pada kehadiran fisik individu. Setelah kelebihannya, ada pun juga kekurangan dari sistem pakar. Yang pertama adalah keterbatasan pengetahuan. Sistem pakar hanya sebaik pengetahuan yang dimasukkan ke dalamnya. Jika pengetahuan tidak lengkap atau terkait dengan kasus tertentu, sistem dapat memberikan rekomendasi yang tidak akurat, tidak fleksibel. Yang kedua, yaitu sistem pakar mungkin kesulitan menangani situasi yang tidak sesuai dengan pengetahuan yang telah diprogramkan. Yang ketiga ialah biaya pengembangan. Pengembangan awal sistem pakar yang bisa mahal karena memerlukan waktu dan sumber daya untuk mengumpulkan pengetahuan ahli dan memprogramnya ke dalam sistem. Lalu ada langkah-langkah umum untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pakar. Yang pertama itu ada mengidentifikasi masalah dan ruang lingkup. Dan gimana kita bisa menjelaskan secara jelas masalah yang ingin dipecahkan oleh sistem pakar. Batasi ruang lingkup masalah agar fokus dan terarah. Pastikan sistem pakar dapat memberikan solusi yang efektif untuk masalah yang diidentifikasi. Lalu yang kedua itu akuisisi pengetahuan, di mana kita mengumpulkan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Pengetahuan ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti dari pakar, buku, artikel, dan data. Pastikan pengetahuan yang dikumpulkan akurat, lengkap, dan relevan dengan masalah yang akan dipecahkan. Lalu yang ketiga itu representasi pengetahuan, yang dimana ubah pengetahuan yang diperoleh dalam format yang dapat dimengerti oleh sistem pakar. Format yang umum digunakan adalah aturan, frame, dan jaringan sematik. Pastikan referensi pengetahuan konsisten, terstruktur, dan mudah dipahami. Lalu yang keempat itu ada pemilihan alat bantu dan bahasa pemrograman, di mana kita pilih alat dan bahasa pemrograman yang sesuai untuk mengembangkan sistem pakar. Pertimbangkan faktor-faktor seperti kemudahan menggunakan, fungsionalitas, dan biaya. Beberapa alat dan bahasa pemrograman yang umum digunakan untuk mengembangkan sistem pakar termasuk Prolog, Eclipse, dan Java. Lalu yang kelima, desain arsitektur sistem pakar. Kita merancang arsitek sistem pakar yang terdiri dari komponen-komponen utama seperti basis pengetahuan, mesin inferensi antarmuka, pengguna, dan subsistem lainnya. Pastikan arsitektur sistem modular, scalable, dan mudah dipelihara. Lalu yang keenam, ada implementasi sistem. Implementasikan sistem pakar menggunakan alat dan bahasa pemrograman yang telah dipilih. Ikuti metodologi pengembangan perangkat lunak yang terstruktur dan terkonvenasi dengan baik. Lakukan pengujian untuk integrasi secara menyeluruh untuk memastikan sistem berfungsi dengan benar. Lalu yang ketujuh ialah evaluasi dan pengujian. Yang ketujuh, evaluasi dan pengujian. Evaluasi sistem pakar dengan menggunakan data uji dan umpan balik.
dari pengguna. Pastikan sistem pakar memberikan solusi yang akurat, konsisten, dan bermanfaat bagi pengguna. Lakukan iterasi pengembangan dan penyempurnaan sistem berdasarkan hasil evaluasi. Lalu yang kedelapan, yaitu penerapan dan pemeliharaan. Implementasikan sistem pakar dalam lingkungan pengguna yang sebenarnya. Berikan pelatihan dan dukungan kepada pengguna untuk memastikan mereka dapat menggunakan sistem dengan efektif. Lakukan pemantauan dan pemeliharaan sistem secara berkala untuk memastikan sistem berfungsi dengan optimal dan relevan. Lalu ada konsep inferensi dalam sistem pakar dan perannya dalam pengambilan keputusan. Inferensi adalah proses penalaran yang digunakan oleh sistem pakar untuk menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Dalam konteks sistem pakar, inferensi dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan atau prediksi berdasarkan pengetahuan dan fakta yang ada. Sistem pakar menggunakan berbagai teknik inferensi untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Dua teknik inferensi yang umum digunakan ialah yang pertama itu ada chaining forward, di mana teknik ini dimulai dengan fakta yang diketahui dan secara bertahap menerapkan aturan untuk mencapai kesimpulan. Chaining forward contoh untuk situasi di mana urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah sudah diketahui. Lalu yang kedua ada chaining backward. Teknik ini dimulai dengan kesimpulan yang diinginkan dan secara bertahap melacak kembali melalui aturan untuk menemukan fakta yang mendukung kesimpulan tersebut. Chaining backward contoh untuk di situasi di mana kesimpulan yang diinginkan sudah diketahui, tetapi urutan langkah-langkah untuk mencapai kesimpulan tersebut belum diketahui. Lalu selanjutnya ada peran inferensi dalam pengambilan keputusan. Inferensi memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan dalam sistem pakar, yaitu menafsirkan data. Sistem pakar menggunakan inferensi untuk menafsirkan data yang diperoleh dari pengguna atau sensor. Yang kedua, membuat diagnosis. Sistem pakar menggunakan inferensi untuk mendiagnosis masalah berdasarkan data yang telah ditafsirkan. Yang ketiga, merekomendasikan solusi. Sistem pakar menggunakan inferensi untuk merekomendasikan solusi yang tepat untuk masalah yang telah didiagnosis. Yang keempat, menjelaskan penalaran. Sistem pakar dapat menjelaskan penalarannya kepada pengguna sehingga pengguna dapat memahami bagaimana sistem mencapai ke. Yang kelima, itu manfaat inferensi dalam pengambilan keputusan. Penggunaan inferensi dalam pengambilan keputusan dalam sistem pakar memiliki beberapa manfaat, diantaranya meningkatkan akurasi, yang dimana sistem pakar dapat mengambil keputusan yang lebih akurat daripada manusia karena sistem tidak terpengaruh oleh bias dan emosi. Yang kedua, meningkatkan konsistensi. Sistem pakar selalu mengikuti aturan dan logika yang sama sehingga menghasilkan keputusan yang konsisten. Meningkatkan evidensi, itu yang ketiga. Sistem pakar dapat mengambil keputusan lebih cepat daripada manusia, terutama untuk masalah yang kompleks. Lalu, meningkatkan transparansi. Sistem pakar dapat menjelaskan penalarannya sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengambilan keputusan. Kesimpulannya, inferensi adalah konsep fundamental dalam sistem pakar dan memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan. Sistem pakar menggunakan inferensi untuk menafsirkan data, membuat diagnosis, merekomendasikan solusi, dan menjelaskan penalarannya. Penggunaan inferensi dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan akurasi, konsistensi, evidensi, dan transparansi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.